Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Malasari, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peran Pop-up Book Berbantuan QR Code dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Pada pendahuluan latar belakang masalah, kondisi ideal pemahaman konsep matematis penting untuk berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah serta menjadi dasar utama dalam pembelajaran matematika. Masalah yang ditemukan, pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Brebes masih rendah. Daya serap materi bangun ruang sisi datar hanya sekitar 38,88%. Peserta didik pasif dan sulit memvisualisasikan objek 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Kemudian solusi yang ditawarkan yaitu media pop-up book berbantuan QR code dengan visualisasi 3 dimensi yang konkret dan menarik, dipadukan akses cepat ke konten digital seperti video, simulasi, latihan soal melalui pemindahan kode. Kemudian pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 8 sebelum dan sesudah menggunakan media pop-up book berbantuan QR code pada materi bangun ruang sesi datar. Rumusan masalah yang kedua, apakah media tersebut efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik? Tujuan penelitian mendeskripsikan perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik sebelum dan sesudah penerapan media pop-up book berbantuan QR code. Kemudian, yang kedua, mengetahui efektivitas media tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi bangun ruang. Kemudian pada metodologi penelitian, antara lain desain, populasi, dan analisis data. Untuk desainnya yaitu ada pretest, tes, post perlakuan, kemudian post-test. Pada pendekatan dan desain, kuantitatif pra-eksperimental, one group pretest, and post-test design. Untuk populasi, penelitian ini adalah 336 peserta didik, di mana terdapat 11 kelas 8. Untuk teknik pemilihan sampelnya menggunakan teknik cluster random sampling, di mana dipilih secara acak dari 11 kelas 8, kemudian didapat hasil satu kelas yaitu kelas 8E. Untuk instrumen penelitian ini adalah menggunakan tes uraian pemahaman konsep matematis, yaitu pretest dan post-test. Uji paired sample test dan uji paired sample t-test dan N-gain score. Untuk hasil penelitiannya yaitu perbandingan pretest dan post-testnya, di mana terdapat mean, median, dan modusnya. Untuk pretest minnya sebesar 47, untuk post-testnya didapat nilai 73. Untuk mediannya, pretest berada pada nilai 46, post-test berada pada nilai median 74. Kemudian untuk modus, pretest berada pada nilai 46, post-test berada pada nilai 76. Untuk statistiknya, maksimum pretest 60, untuk post-testnya 80. Statistik minimum nilai pretest 34, nilai minimum post-test 60. Untuk mean-nya, pretest 47,13, post-test dengan nilai min 72,53. Untuk median, pretest nilai 46, post-test nilai median didapat 74. Untuk modusnya, pretest didapat nilai 46, post-test 76. Untuk variansinya, pretest diperoleh nilai 54,26, untuk post-test 41,64.
Untuk standar deviasinya, pretest pada nilai 7,24, posttest pada nilai 6,34. Pada hasil penelitian, uji prasyarat, uji normalitas Shapiro-Wilk didapat data pretest dengan W hitung 0,964 dengan W tabel 0,927 dalam kategori keputusan berdistribusi normal. Kemudian pada data post-test diperoleh W hitung 0,949, W tabel 0,924 dengan kategori data berdistribusi normal. W hitung lebih dari W tabel pada pretest dan post-test diperoleh H0 diterima. Data berdistribusi normal, syarat Piret Sampling Test terpenuhi. Kemudian pada Piret Sampling Test diperoleh T hitung 29,703 lebih dari T tabel 2,045 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik sebelum dan sesudah penerapan media pop-up berbantuan QR Code. Hasil penelitian pada efektivitas media dengan uji N-gain score didapat nilai 0,775 dengan persentase 77,54%. Masuk kategori N-gain skornya tinggi, yaitu kriteria N-gain lebih dari 0,7 masuk kategori tinggi, 0,3 kurang dari N-gain kurang dari sama dengan 0,7 didapat sedang. Oke. Taksiran efektif. Media pop-up berbantuan QR Code efektif meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 8 semester genap SMP Negeri 3 Brebes tahun ajaran 2025-2026 pada materi bangun ruang sisi datar. Untuk pembahasan, mengapa media ini efektif? Yang pertama, berdasarkan teori belajar Brunner, pembelajaran lebih efektif melalui tahap enaktif, ikonik, dan simbolik, di mana media memfasilitasi ketiga tahapan sebelum peserta didik memahami simbol matematika. Kemudian, teori yang kedua pada kerucut pengalaman Edgar Dehn, di mana semakin konkret pengalaman belajar, semakin tinggi pemahaman dan daya ingat peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengalaman konkret ke abstrak. Sebelumnya, peserta didik hanya menerima penjelasan dan gambar 2 dimensi. Dengan penerapan pop-up berbantuan QR Code, mereka mengamati bentuk 3 dimensi dengan memanipulasi media dan mengakses video pembelajaran secara digital. Kemudian yang keempat, sejalan dengan penelitian terdahulu, konsistensi dengan temuan Habibie dan Setianingsih 2021, kemudian penelitian Hamidah DKK 2025, penelitian Atala DKK 2025, serta Sari dan Disurya 2025 tentang efektivitas pop-up pada pembelajaran geometri. Kemudian pada bagian penutup kesimpulan dan saran, kesimpulan penelitian ini yaitu yang pertama terdapat perbedaan signifikan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik sebelum dan sesudah penggunaan media pop-up book berbantuan QR Code. Kesimpulan yang kedua, media pop-up book berbantuan QR Code efektif meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian untuk saran penelitian ini, guru matematika disarankan mempertimbangkan media pop-up book berbantuan QR Code sebagai alternatif media pembelajaran inovatif pada materi geometri, khususnya bangun ruang sisi datar, dengan tetap memperhatikan pengelolaan waktu dan kelas. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.